Halo Bapak Ibu Guru semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Saat ini kita sudah masuk di bahagian yang ke-7, soal UP Matematika dengan topik statistika dan kombinatorika. Ini masih disusun sesuai dengan kisi-kisi UKM PPG Matematika tahun 2021. Karena sekarang adalah berketepatan dengan 17 Agustus 2021, saya ingin mengucapkan Dirgahayu Indonesiaku yang ke-76. Semoga Indonesia semakin maju, rakyatnya semakin sejahtera, dan Indonesia bisa menang atas pandemi COVID-19 ini. Dan yang tidak kalah penting adalah UP tahun ini dilancarkan, dimudahkan, Bapak Ibu Guru yang menonton video ini bisa lulus semuanya. Amin. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kita. Inilah dia kisi-kisi UKM PPG Matematika tahun 2021. Ini topiknya kombinatorika dan statistika, ini subtopiknya, dan ini adalah indikatornya ya. Ada menggunakan kaidah kombinasi untuk menyelesaikan masalah, menggunakan kaidah permutasi untuk menyelesaikan masalah, menggunakan ukuran pemusatan data untuk menyelesaikan masalah, menggunakan ukuran penyebaran data, menggunakan kaidah pencacahan, menggunakan teori peluang, dan menggunakan kaidah pencacahan untuk menyelesaikan masalah peluang kejadian. Sebagai indikator yang pertama di nomor 13, menggunakan kaidah kombinasi untuk menyelesaikan masalah. Ini saya ambil dari UP tahun 2020. Disediakan 10 soal, akan dipilih 8 soal. Jika semua soal genap harus dipakai, banyak cara untuk memilih soal adalah. Oke, di sini saya buat dulu. Soal pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, katanya adalah bahwa soal genap wajib dipakai. Berarti ini sudah otomatis terpilih ya, sudah ada 5 soal. Begitu ya. Berarti kita tinggal memilih 3 lagi ya. 3 lagi dari yang sisa ini. Berarti jelas, berarti untuk memilih 3 soal dari 5 ini adalah 5 kombinasi 3 ya. Berarti 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali dengan 5 kurang 3, 2 faktorial. Oke, ini kita coret aja. Berarti ini sisa, ini kita coret menjadi 10. Berarti untuk memilih sisanya itu adalah 10 cara. Ya, jawabannya adalah C. Masih menggunakan indikator yang sama tentang kaidah kombinasi. Saya ambil soalnya UP tahun 2019, banyak cara menyusun huruf merdeka dengan tanpa ada 2 vokal yang berdekatan adalah. Oke, berarti ini kita bisa buat strip M, R, D, K, T. Oke, jadi nanti yang kosong ini adalah mengisi huruf-huruf vokal ya, supaya tidak ada 2 vokal yang berdekatan. Vokalnya itu ada E, A, ada 3 ya. Oke. Nah, untuk menyusun 3 vokal ini ke tempat 5 yang kosong ini, berarti itu sama dengan 5 kombinasi 3 dikalikan dengan huruf konsonannya ada 4 faktorial dikali dengan huruf vokalnya ini ada 3 faktorial dibagi dengan ada 2 unsur yang sama, 2 faktorial. Oke, seperti itu ya. Nah, ini kita tinggal lanjutan aja. 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial 2 faktorial ya. Ini kita coret. Ini 4 faktorial dikali dengan, nah ini 3 faktorial dibagi 2 faktorial itu jelas ini adalah sisanya 3. Oke, berarti yang kita bisa buat, ini kita sederhanakan menjadi 2, berarti 2 kali 5 kali 3. Oh, di sini nggak ada jawabannya yang 4 faktorial, berarti ini kita harus rubah 2 kali 3 itu 6 dikali dengan 5 kali 4 faktorial. Oke, berarti ini kita bisa gabungin menjadi 5 faktorial, 6 dikali dengan
5 faktorial. Berarti jawabannya ada di A. Ini masih menggunakan kaidah kombinasi. Ini saya ambil soalnya dari ujian tulis negara. 8 buku cerita berbeda akan dibagikan kepada 3 anak A, B, dan C yang berturut-turut menerima 2 buku, 2 buku, dan 4 buku. Banyak cara membagi buku tersebut adalah, nah jelas ini adalah caranya adalah menggunakan kombinasi. Ada 8 buku. Pertama 8C2 untuk si A, 2 buku begitu ya. Nah sisanya itu berarti dari 8 ini sudah diberikan 2 menjadi sisanya 6C2 untuk si B. Dikali lagi dari 6 ini sudah diberikan 2 berarti sisa 4, maka C4 untuk si C. Begitu ya, berarti ini sama dengan 8C2 itu berarti 8 kali 7 per 2 dikali dengan 6 kali 5 per 2 dikali dengan 4. Kombinasi 4 itu jelas 1. Sama dengan, ini kita tinggal sederhanakan saja, ini menjadi 4, 28, ini 3, 15 kali 1. Berarti 28 kali 15 itu adalah 420 cara. Jawabannya D. Indikator berikutnya menggunakan kaidah permutasi. Ini saya ambil dari UP tahun 2020. Terdapat 2 manik-manik besar dan 6 manik-manik kecil akan dibuat perhiasan gelang. Banyak cara menyusun manik-manik tersebut jika manik-manik besar selalu berdampingan. Karena ada syarat manik-manik besarnya ini selalu berdampingan, berarti ini yang 2 manik-manik besar ini kita bisa gabungkan jadi 1 ya. Akan tetapi nanti akan dikali 2 karena posisinya bisa sebelah kiri atau sebelah kanan. Begitu, berarti nanti N-nya ini adalah menjadi 1 tambah 6 menjadi 7. Oke, sementara ini kasus ini kita tahu ini adalah permutasi siklis ya. Permutasi siklis kita tahu rumusnya adalah N dikurang 1 faktorial. Berarti banyak cara itu sama aja dengan 7 dikurang 1 6 faktorial dikali dengan 2. 2 ini adalah yang tadi manik-manik besarnya bisa di kiri bisa di kanan. Begitu. Berarti ini kita tinggal kalikan aja. 6 faktorial itu adalah 720 kali 2 adalah 1440. Nah, seperti itu. Jawabannya adalah C. Indikator berikutnya menggunakan ukuran pemusatan data untuk menyelesaikan masalah. Ini saya ambil dari UP tahun 2019. Diketahui suatu kelas terdiri dari 25 siswa termasuk Putri dan Irfan. Jika nilai rata-rata matematika semua siswa adalah 8,4 dan nilai rata-rata 23 siswa selain Putri dan Irfan adalah 8,3. Maka jumlah nilai Putri dan Irfan adalah, oh berarti ini mengenai rata-rata ya. Rata-rata itu kan kita tahu rumusnya X bar sama dengan sigma Fx dibagi dengan N ya. Berarti untuk mencari jumlahnya sigma Fx sama dengan berarti X bar dikalikan dengan N. Oke, di sini diketahui 25 siswa di suatu kelas itu mempunyai rata-rata 8,4. Berarti kita bisa buat 8,4 dikali dengan 25 itu sama aja dengan 210 ya. Ini adalah dia totalnya. Berikutnya di sini ada rata-rata 23 siswa selain Putri dan Irfan adalah 8,3. Berarti 8,3 dikali dengan 23 itu sama dengan 190,9 ya. Berarti ini kita tinggal kurangi aja sisanya. Berarti ini menjadi 19,1. Nah 19,1 inilah dia jumlahnya Putri dan Irfan ya. Inilah dia jumlahnya. Berarti jawabannya adalah. Indikator berikutnya menggunakan ukuran penyebaran data untuk menyelesaikan masalah. Ini soalnya saya ambil daripada ujian tulis negara. Bilangan-bilangan A tambah 1, A tambah 1, 7, B 9 telah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Jika rata-rata dan simpangan rata-rata, data tersebut berturut-turut adalah 7,
dan 8/7. Maka nilai 2A kurang B adalah, di sini diketahui rata-ratanya adalah 7 dan simpangan rata-ratanya adalah 8/7. Oke, ini kita mulai dari rata-rata dulu ya. Berarti A ditambah A tambah 1 ditambah A tambah 1 ditambah 7 ditambah B ditambah B ditambah 9 sama dengan 49 ya. Oke, 7 kali 7 ya. Ini per 7 sama dengan 7. Berarti 7 kali 7 itu 49. Seperti itu. Berarti ini kita tinggal jumlahin aja. A-nya menjadi 3A, tambah B-nya ada 2B. Ini berarti sisanya 1 tambah 1, 2 tambah 7, 9, 18. 49 dikurang 18 berarti 31. Nah, ini menjadi persamaan yang pertama. Oke, ini kita simpan dulu. Berikutnya adalah simpangan rata-rata. Kita tahu rumus simpangan rata-rata itu adalah 1/n dikali dengan jumlah daripada nilai mutlak xi dikurang x bar. Nah, seperti ini. Berarti ini kita tinggal buat aja. SR-nya ini sama dengan N-nya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, berarti 1/7 dikalikan dengan 7 dikurangi A ditambah dengan 7 dikurangi A tambah 1 ditambah 7 dikurang A tambah 1 ditambah 7 kurang 7 adalah 0 ditambah 7 kurang B berarti menjadi B kurang 7 karena kita mutlakkan. Ini juga sama, B kurang 7 ditambah 7 kurang 9 atau 9 kurang 7 itu adalah 2 sama dengan 8/7 ya. Ini per 7-nya kita bisa coret begitu. Berarti ini menjadi 7-nya kita bisa eliminasi, 7 ke sini habis. Nah, ini juga sama. Nah, sekarang sisanya negatif A, negatif A, negatif A menjadi negatif 3A. Sementara B-nya ini tetap 2B. Terus sisanya negatif 1, negatif 1, negatif 2 tambah 7 itu 5. 5 tambah 2 adalah 7 sama dengan 8. Oke, berarti ini menjadi negatif 3A tambah 2B sama dengan 1. Nah, berarti ini persamaan yang kedua. Ini kita tinggal eliminasi aja yang pertama, 3A tambah 2B sama dengan 31. Oke, ini kita jumlahin saja. Ini berarti habis. Ini 4B sama dengan 32. Oh, B-nya ini adalah 8. Kalau B-nya 8, berarti kalau kita substitusi hanya ini sama dengan 5. Oke, sudah dapat A dan B-nya. Berarti dari sini kita bisa tahu 2A kurang B adalah 10 dikurangi 8 adalah 2 ya. Jawabannya berarti B. Indikator berikutnya masih menggunakan kaidah pencacahan untuk menyelesaikan masalah. Ini UP tahun 2020. Asep akan membuat password dari namanya dan angka 0 sampai 9. 4 bilangan harus terdapat di depan atau di belakang nama pada password. Banyak password yang dapat dibuat adalah. Oke, berarti ini kita buat dulu kotaknya. Nah, misalnya yang pertama ini adalah namanya di depan ya. Jadi nama Asepnya di depan. Nah, sementara 4 digit yang itu ada di belakang. 1, 2, 3, 4. Oke ya. Berarti ini ada 10 cara ya. Ini ada 9 cara, 8 cara, 7 cara. Oke, berarti ini banyak susunan ini adalah tinggal kita kali aja. 10 kali 9 kali 8 kali 7. Ini adalah 5040 cara begitu. Kalau dia di depan, kalau dia di belakang sebenarnya caranya sama, tinggal kita pindahkan aja posisinya ini di belakang gitu ya. 10 kali 9 kali 8 kali 7 baru diikuti dengan Asep seperti ini. Ini juga adalah 5040 cara. Berarti kita tinggal jumlahin aja. Ini berarti 10.080 cara. Berarti jawabannya adalah E.
Masih menggunakan indikator kaidah pencacahan UP tahun 2020, angka 0123 4567 akan disusun bilangan 4 angka kurang dari 7500. Oke, berarti ini kita bisa buat untuk yang bilangan 4 angka, berarti ini adalah dia ribuan ya. Berarti kita bisa buat di sini dari 1000 sampai dengan 6999. Nah, ini yang pertama bisa kita buat. Oke, kita buat dulu kotaknya. 4 angka 1 2 3 4. Oke. Nah, untuk dari 1000 sampai 6999 ini berarti ada banyak angka yang bisa kita buat adalah selain 0 dan 7 ya. Selain 0 dan 7 berarti ini 1 2 3 ada 6 cara. Oke, 6 cara. Misalnya kita coret 1 berarti sisa 7 begitu. Berarti di sini sisa 6, sisa 5. Oke. Berarti hasil kalinya adalah 1260. Oke, berikutnya kita akan cari dari 7000 sampai dengan 7500. Oke, berarti ini kita bisa buat juga 1 2 3 4. Nah, untuk 7000 sampai 7500 angka 7-nya di sini hanya 1 ya, berarti di sini 1. Nah, untuk mengisi tempat yang ini berarti hanya bisa 0 1 2 3 4 ya. Berarti ini ada 5 kemungkinan. Untuk mengisi tempat ini berarti ada 6 cara dan yang di sini adalah 5 cara. Hasil kalinya adalah 150. Berarti totalnya ini adalah 1410 cara. Oke, jawabannya adalah D. Masih menggunakan kaidah pencacahan. Ini UP tahun 2020 terdapat 8 pria dan 5 wanita akan dipilih ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2, humas dan IT. Sekretaris keduanya wanita, bendahara 1 pria dan 1 wanita. Banyak cara pemilihan adalah. Oke, prianya ada 8. 1 2 3 4 5 1 2 3. Wanitanya ada 5 1 2 3 4 5. Oke, ini kita buat dulu kotaknya. Ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2, humas dan juga IT. Syaratnya di sini adalah sekretaris keduanya adalah wanita. Oke, wanitanya berarti di sini 5 cara, di sini 4 cara ya. Di sini kita coret. Nah, berarti sisa 3 lagi untuk wanita. Oke, berarti 1 bendahara wanita, berarti di sini ada 3. Oke, berarti di sini sisa 2 wanitanya. Oke, sekarang prianya adalah di bendahara ada 1. Di sini berarti ada 8 cara. Oke, ini kita coret 1 di sini. Maka menjadi di sini ada 7, di sini ada 2 ya. Berarti ada 9 orang yang belum mendapatkan tempat. Oke, berarti untuk mengisi ketua ini ada 9 cara. Di sini sisanya 8, di sini sisanya 7. Oke, ini kita tinggal kalikan aja. 9 kali 5 kali 4 kali 3 kali 8 kali 8 kali 7 itu sama dengan 241.920. Oke, jawabannya berarti adalah D. Indikator berikutnya menggunakan teori peluang untuk menyelesaikan masalah. Ini UP tahun 2020. Sebuah dadu dilambungkan 3 kali. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 5 adalah. Oke, berarti peluang kita tahu rumusnya itu adalah NA dibagi dengan NS ya. Oke, untuk NS-nya itu adalah ini dadu dilambungkan 3 kali berarti 6 pangkat 3 ya. Untuk mencari NA-nya ini kita akan menggunakan cara cepat. Berarti rumusnya adalah X kurang 1 kombinasi N kurang 1. X-nya itu adalah yang ini bagian X, ini bagian yang N. Oke, berarti ini sama aja dengan 5 kurang 1 4 kombinasi 3 kurang 1 adalah 2. 4 kombinasi 2 ini adalah 4 kali 3 dibagi 2. Berarti ini adalah 6 ya. Ada 6
kejadian dia berjumlah 5. Berarti peluangnya ini adalah 6 dibagi dengan 6 pangkat 3. Atau 1 per 6 pangkat 2 adalah 36. Berarti jawabannya adalah A. Sebenarnya untuk menggunakan cara manualnya juga sama. Jadi kalau kita misalnya buat ini yang berjumlah 5 itu berarti 1 tambah 1 tambah 3 ya. Berarti ini sama dengan 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial unsur yang sama. Ini adalah 3. Oke. Berikutnya berarti 2, 2, 1. Ini adalah yang berjumlah 5. Ini juga sama 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Sama dengan ini juga adalah 3. Ini kan jumlahnya juga sama dengan 6. Sama dengan yang di sini. Jadi cara ini juga sama. Oke. Jadi mau pakai manual juga boleh, mau pakai cara yang cepat ini juga boleh. Jawabannya sama. Masih menggunakan teori peluang. Ini saya ambil UP tahun 2019. Sebuah dadu dilambungkan 6 kali. Peluang muncul mata dadu berjumlah 33 adalah. Nah, kalau kita menggunakan cara cepat yang tadi ya, X dikurang 1, C, N kurang 1. Nah, rumus yang ini, nah karena ini jumlahnya besar ya, yang berjumlah 33 ini sama dengan yang berjumlah 9 ya. Nah, kenapa berjumlah 9? Kita tahu jumlah maksimal kalau dilambungkan 6 dadu itu adalah 6 kali 6 ya, 36. Sementara yang berjumlah minimal kalau 6 dadu berarti itu adalah 6. Oke. Berarti ini kita jumlahkan menjadi 42. Nah, ini juga sama. Berarti kalau dia ini 33 yang besarnya, berarti ini otomatis adalah 9 ya kan? 33 tambah 9 adalah 42. Jadi kita ambil yang kecilnya aja, yang 9. Makanya di sini caranya adalah X kurang 1. Berarti 9 dikurang 1 itu 8. C 6 kurang 1 adalah 5. Jadi 8 kombinasi 5 itu adalah 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi dengan 5 faktorial kali 3 faktorial. Ini kita coret. Sisa 3 faktorial itu 6. Kita coret dengan 6. Berarti sisa 8 kali 7 adalah 50. Oke, berarti inilah banyak kemungkinannya. Sementara NS-nya itu adalah 6 pangkat 6. Berarti jawabannya ada di E. Indikator berikutnya menggunakan kaidah pencacahan untuk menyelesaikan masalah peluang kejadian. Ini saya ambil soalnya dari ujian tulis negara. 2 koin dilambungkan sebanyak 3 kali. Jika muncul minimal 2 gambar dinyatakan menang, maka peluang menangnya adalah, oke, ini NS-nya itu adalah karena 2 koin, berarti ini adalah 4 sisi ya. 4 sisi dilambungkan 3 kali, jelas adalah 4 pangkat 3 atau 64 ya. Ini per 64 semua. Banyak kejadiannya adalah dia 2 minimal gambar dinyatakan menang. Berarti kita bisa buat gambar, angka. Berarti ini 6 faktorial dibagi dengan 4 faktorial 2 faktorial. Berarti ini menjadi 15 cara. Berikutnya gambar, angka. Berarti ini 6 faktorial dibagi dengan 3 faktorial 3 faktorial. Berarti ini sama aja dengan 20 cara. Oke, berikutnya gambar, angka. Ya, berarti 6 faktorial 4 faktorial 2 faktorial, sama seperti yang ini. Berarti ini juga 15 cara. Oke, berikutnya adalah gambar, angka. Berarti 6 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. Berarti ini 6 cara. Yang terakhir gambar semua. Oke, berarti 6 faktorial dibagi 6 faktorial sama dengan 1 cara. Oke, ini kita tinggal jumlahin saja. Ini totalnya 30 tambah 20, 50, 56 tambah 1, 57. Berarti NA-nya adalah 57, NS-nya 64. Berarti peluangnya 57 per 64. Masih menggunakan indikator kaidah pencacahan untuk menyelesaikan masalah peluang kejadian. Ini juga saya ambil dari UTN. Dalam sebuah kantong terdapat bernomor 1-20. Sebuah bola diambil secara acak, peluang mendapat bola bernomor yang habis dibagi 4.
Oke, berarti kalau dia banyak kejadian yang habis dibagi 4-nya itu, kita harus urutkan dulu. Bola yang bernomor yang habis dibagi 4 itu berarti nomor 4, nomor 8, nomor 12, nomor 16, nomor 20. Ini ada 5. Berarti ini banyaknya kejadian itu adalah ada 5. Sementara NS-nya itu adalah 20 bola. Oke, berarti peluangnya itu jelas adalah 5/20. Atau kalau kita sederhanakan menjadi 1/4. Ya, jawabannya berarti. Baik, itulah dia pembahasan kita hari ini tentang statistika dan kombinatorika. Jika ada perhitungan kita yang kurang tepat atau yang perlu ditanyakan, ditulis di kolom komentar ya. Nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Baik, sampai di sini video yang ke-7. Sampai jumpa di video